I try and tell the truth at all times, even when I know it is not a truth that everyone wants to hear. Tonight we are all happy that Peter has been here with us in Antioch. But, some of us are engaging in hypocrisy since Benjamin arrived. Some of us used to eat with the Gentiles in this group, and as soon as Benjamin arrived, they shunned the Gentiles. Rasul Yakobus memperingatkan kita agar tidak mendua hati. Dalam Yakobus 1 ayat 8 dan Yakobus 4 ayat 8, Rasul Yakobus menggunakan istilah mendua hati untuk memperingatkan orang-orang Kristen. Mendua hati adalah masalah yang dapat merusak hubungan orang Kristen dengan Tuhan. Ini menggambarkan seseorang yang terbagi atau bingung tentang minat dan kesetiaan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak yakin, bimbang, dan seringkali bermuka dua dan setengah hati. Bahkan orang yang paling saleh sekalipun bisa menjadi korban dari hati yang mendua. Yohanes yang membaptis Yesus Kristus melihat Roh Kudus berkata tentang Yesus, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Namun setelah berakhir di penjara, Yohanes mempertanyakan Kristus. Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yohanes Pembaptis seperti kita adalah manusia. Manusia cenderung membiarkan keraguan memasuki pikiran mereka dan merespon dengan buruk dalam suatu krisis. Meskipun Yohanes gagal pada saat itu, Kristus masih menggambarkan dia sebagai lebih besar dari nabi manapun sebelum dia. Kita dapat merasa terhibur karena mengetahui bahwa bahkan ketika kita gagal untuk percaya kepada Tuhan, Dia masih percaya kepada kita. Dia berjanji untuk memulihkan iman kita jika kita dengan rendah hati mencari kehendak-Nya. Mungkin ada area-area di mana hati yang mendua dapat terjadi. Berikut adalah beberapa yang perlu Anda waspadai. 1. Motif yang berpusat pada diri sendiri. Hati manusia sering lalai dengan menjadi egois dan manipulatif. Filipi 2 ayat 3-4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita tidak boleh mengikuti apapun selain rencana Tuhan. Kita dapat dengan penuh doa meminta Tuhan untuk mengungkapkan rencananya kepada kita, sehingga kita bisa memastikan bahwa kita tidak bersandar pada pemahaman kita sendiri. Tindakan kita harus selaras dengan firman Tuhan. 2. Berdoa dengan keraguan. Yakobus memperingatkan kita bahwa cara kita berdoa adalah area yang rentan terhadap hati yang mendua. Yakobus menggambarkan mereka yang berdoa secara tidak benar sebagai orang yang mendua hati, tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketika kita memiliki keraguan di dalam hati kita, itu mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan merusak hubungan kita dengannya. Apakah yang Anda doakan sesuai dengan keinginan Tuhan? Apakah sikap dan tindakan Anda selaras dengan kehendak Tuhan? Apakah motif Anda berpusat pada Tuhan? Tuhan akan menanggapi kita menurut kehendak-Nya, bukan menurut kita. 3. Melanggar kehendak Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Tidak menaati rencana Tuhan demi jalan kita sendiri adalah dosa terhadap-Nya. Orang-orang Kristen yang mendua hati dapat mengasihi Tuhan, tetapi masih meragukannya, cukup untuk tidak sepenuhnya menyerahkan diri kepadanya. Anda harus mencerminkan kasih Tuhan dalam tindakan Anda, bukan hanya dalam kata-kata Anda. Kita juga tidak bisa selektif tentang aturan atau pedoman mana yang Dia berikan untuk kita ikuti. Kita harus menerima semua 10 perintah Allah sepenuhnya. Mengasihi Tuhan berarti menaatinya dengan sepenuh hati yang mempercayai rencananya bagi kita sepenuhnya. 4. Ibadah yang menyimpang.
Yakobus lebih lanjut menjelaskan bahwa gereja dan rumah ibadah dapat mencerminkan hati kita yang mendua. Apakah Anda menghadiri gereja yang mendukung sesama jenis, status sosial ekonomi, atau etnis tertentu? Apakah mereka menerima semacam perlakuan khusus? Di beberapa jemaat di zaman Alkitab, orang kaya sangat dihormati, sementara orang miskin dipandang rendah. Yakobus berkata bahwa jemaat tidak boleh menunjukkan pembedaan di dalam hatimu. Yakobus menyaksikan kemunafikan ini secara langsung ketika Petrus makan bersama orang-orang bukan Yahudi dalam persekutuannya. Tetapi kemudian setelah orang-orang utusan Yakobus tiba, ia menjauhkan diri dari saudara-saudara bukan Yahudi dan tidak mau lagi makan dengan mereka. Yesus memberikan contoh utama untuk menjadi tidak membedakan orang, dan gereja-gereja kita harus mencerminkan hal itu. 5. Iman tanpa perbuatan. Yakobus ingin para pembaca Alkitab mengetahui bahwa iman berarti lebih dari sekedar mengatakan bahwa Anda percaya kepada Tuhan. Hal itu juga memerlukan tindakan atau bekerja untuk Tuhan. Yakobus menantang kita untuk menunjukkan bukti nyata dari kepercayaan kita dalam Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Yakobus mengajukan pertanyaan tentang iman Abraham untuk setiap orang Kristen. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Melalui perbuatan kita, hubungan kita dengan Kristus dapat berkembang. 6. Ucapan yang kejam. Setiap orang telah mencoba menahan lidah mereka pada titik tertentu, tetapi akhirnya mengatakan sesuatu yang kejam. Komentar yang tidak pantas mungkin keluar dari mulut Anda kadang-kadang, tetapi jika sering melakukannya adalah tanda kekristenan yang mendua hati. Yakobus menyebut tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Cara kita berbicara kepada satu sama lain dapat merusak firman Tuhan, doa, iman kita, dan banyak lagi. Sebelum berbicara dengan lantang, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ada sesuatu yang benar-benar perlu dikatakan? Apakah itu akan membahayakan orang lain? Atau apakah Anda membagikannya kepada orang yang tepat? Dalam Yakobus 3 ayat 2 menyatakan, "Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya." Ketika kita membiarkan pengaruh luar mengendalikan hati dan pikiran kita menjadi orang Kristen yang mendua hati. Iman kita harus teguh dalam segala hal yang kita katakan dan lakukan. Fokus pada bagaimana menjadi gembala Yesus Kristus yang memiliki tujuan yang jelas dan tulus ikhlas, sehingga Anda dapat lebih dekat dengan firman-Nya.